Shalom Bu Murni dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jeremy Radin Nenggolan dengan NIM 21091010101. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan akar permasalahan dari adanya aksi penolakan yang dilakukan oleh warga Cirebut Bogor terhadap umat Kristiani yang akan melaksanakan ibadah Natal di rumahnya sendiri. Jadi akar permasalahan ini terjadi dikarenakan adanya pelanggaran akan sebuah kesepakatan yang dimana awalnya telah disepakati oleh warga Cilebut Bogor dan juga oleh jemaat yang akan melaksanakan ibadah Natal tersebut, yang dimana kesepakatan tersebut ialah disepakati bahwasanya rumah tersebut bukan gereja namun adalah rumah pribadi, dan juga ibadah Natal yang akan dilaksanakan nantinya itu hanya dilakukan oleh keluarga tersebut yang berjumlahkan 3 orang. Lalu setelah akan terlaksananya ibadah Natal tersebut, ternyata ada jemaat-jemaat yang datang dari luar daerah seperti dari Depok dan lain sebagainya yang akan mengikuti ibadah tersebut, yang dimana jemaat-jemaat yang berdatangan tersebut mengatakan bahwasanya mereka akan melaksanakan ibadah di gereja. Hal inilah yang memicu bahwasanya warga sekitar mempertanyakan terkait dengan rumah tersebut apakah gereja atau tidak, dan warga sekitar menanyakan terkait dengan izin pembangunan gereja terhadap jemaat tersebut. Hal inilah yang memicu terjadinya penolakan dari ibadah Natal yang akan dilaksanakan oleh jemaat HKBP Bethlehem Cilebut Parmingguan ini. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Shalom. Shalom, perkenalkan saya Filia Delta Clarista Samuci dengan NIM 21091030142. Bagaimana cara menanggulangi intoleransi agar tidak terjadi lagi? Yang pertama, sebagai warga negara Indonesia dengan perbedaan banyak suku, agama, ras, dan budaya, tentunya kita tidak dapat memaksakan orang lain untuk ikut serta menganut agama yang kita percayai. Yang kedua, saling bertoleransi serta menghormati antar umat beragama. Dan yang ketiga, menjaga silaturahmi dengan umat beragama lain. Dan yang keempat, tetap berbuat baik dan mengampuni, karena Allah sendiri telah mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni meskipun orang tersebut telah menyakiti kita. Sama seperti Allah mengampuni dosa kita, maka kita juga harus mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Makasih. Shalom, perkenalkan nama saya Marcelino Restamunan dengan NIM 2108031011067. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara mencegah intoleransi. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. Dan yang kedua, peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap agamanya lebih baik. Yang keempat, tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, maupun budaya tertentu. Yang kelima, tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, tidak mencari keuntungan sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Terima kasih. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Marco Timothy Manurip dengan NIM 2109103011077. Maka kesimpulan analisis kami yang terjadi pada kejadian dilarangnya ibadah Natal di daerah Cilebut, Kota Bogor, adanya faktor kesalahpahaman, kesepakatan antara pemilik rumah dengan warga sekitar. Maka ketidakrukunan terjadi dan menyebabkan dilarangnya perayaan ibadah Natal di rumah tersebut. Kesalahpahaman akan kesepakatan yang terjadi dalam merayakan ibadah Natal di daerah Cilebut, Kota Bogor menjelaskan kelebihan dan kekurangan teologi agama. Kelebihan dari teologi agama dalam studi kasus ini, umat Kristiani dapat menjalankan ibadahnya serta memperluas ilmu-ilmu mengenai kekristenan dan menguatkan iman umat Kristiani pada ibadah perayaan hari Natal. Kekurangan yang dimiliki terdapat ketidakadanya toleransi satu sama lain antar umat beragama di daerah tersebut, dan memandang ibadah hari raya Natal adalah hari yang harus diperluas atau harus dirayakan sebesar-besarnya, sehingga menganggap hal tersebut menjadi stigma negatif, yaitu kegiatan penyebaran agama Kristen.
kita sebagai orang Kristen yang hidup di negara yang berbagai agama dan minoritas, hal tersebut selalu dilebih-lebihkan oleh agama yang mayoritas. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Shalom. Shalom, perkenalkan nama saya Sinta Priya Putri dengan NIM 220903101057. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama dalam negara kita, khususnya negara Indonesia ini, yaitu yang terutama menanamkan jiwa toleransi dalam setiap diri individu kita masing-masing. Jiwa toleransi itu sendiri dilandasi dari sikap saling menghargai terhadap segala perbedaan yang ada, baik perbedaan pendapat, perasaan, maupun perbedaan keyakinan. Kita sebagai umat beragama harus bisa menanamkan sikap saling menghargai terhadap perbedaan agama orang lain, seperti kita tidak mengganggu orang lain saat beribadah, kita tidak mendiskriminasi agama orang lain yang lebih kecil dari kita, seperti agama mayoritas mendiskriminasi agama yang minoritas. Dan kita tidak menciptakan opini yang salah ataupun negatif terhadap agama lain. Dan yang terutama kita menciptakan relasi maupun interaksi terhadap sesama kita yang berbeda agama agar kita dapat mencapai atau mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Itulah video presentasi kami mengenai studi kasus di daerah Cilebut, Kota Bogor mengenai dilarangnya perayaan ibadah Natal. Bila ada salah kata dan salah perbuatan, mohon maaf dari kami. Terima kasih telah menonton. Shalom.